itu silakan. Terus aku bilang gini, kemarin aku sudah marah banget. Kalau seandainya rumahmu kamu jual, silakan Bu, itu hakmu, itu punyamu. Kalau seandainya sampai menerus rumahku, silakan, itu hakmu. Aku tak ngelai, aku tak mending tak ngalih gitu loh, tak mundur aku sampai gimana ya di ibu itu ya, aku itu nggak kurang-kurang lagi sama ibu ya, pinjem, bilangnya pinjem, nggak ngembaliin, aku diem. Soal anak kemarin katanya anak sakit, ternyata anak nggak sakit. Aku minta buat bayar sekolah anakku, gak dibayarin ke sekolah, uangnya dipakai, nggak ngomong ke aku, jadi aku sampai nggak sakit, nggak betul jengkel gitu. Saya kurang tahu kenapa sekarang itu banyak ibu, bapak atau suami yang jadi toksik pada anak-anaknya di luar negeri. aku cuma aku tuh cuma gimana solusinya gitu, aku gitu pengen gimana gitu, aku di sini tuh stres banget. Kenapa sih aku ini, aku kadang tuh sudah terlalu dikekang gitu loh. Emang aku sampai jengkelnya kemarin nggak aku kirimin orang tua, aku sampai jengkelnya beneran aja. Aku Heeh. cuma juga kirim ke anak, nggak kirim ke orang tua. Kecil aku di situ tuh, aku ingin lihat gimana coba. Aku dikata-katain katanya aku egois ya, nggak kirim ke anak, nggak kirim gini. Pinjam kemarin dia tuh pinjam ke aku 2 juta aja, Mm-mm. aku kasih deh. Sudah itu dia nggak, katanya dia sebulan dibalikin, nggak ada omongnya, aku diem aja. Mm-mm. Terus tiba-tiba itu pinjam mendadak 5 juta, coba aku dari mana, emangnya aku di sini tuh banyak uang. Katanya kamu itu kerja sampai 3 tahun nggak ada apa-apa, uangnya nggak ada kemana. Terus aku bilang, aku nggak usah cerita, kamu tahu sendiri uangnya untuk kemana. Anak 3 semuanya handle aku aja. Suami mana bodoh nggak mau tahu aja. Semua 3 di sekolah. Aku kadang sampai stres, ya Allah gimana sih ini, aku kadang kayak gimana ya, kayak utangnya sebuntu, kayak nggak ada jalan gitu loh aja, terlalu dikengkang lah sama ibu tuh. Oke, oke. Seperti yang saya katakan tadi, ibu itu selalu menganggap kita itu anak kecil yang bodoh, yang goblok, yang nggak bisa apa-apa, takut dibohongin orang. Dia mencoba mengontrol kita agar kita tidak dibohongin orang, tapi mungkin kita salah paham. Dan dari situ saya tidak bisa menghakimi seorang ibu, karena saya sendiri sebagai ibu, dan saya juga punya ibu. Ikhlasin aja yang sudah. Kedepannya kan sampean butuh solusi adalah untuk kedepannya kan, bener nggak? Jadi sudah yang sudah terjadi kita nggak bisa ngomong. Kedepannya satu hal, sampean nabung dewe, jatah 1 juta ya udah 1 juta. Biar sampean tenang. Seandainya suatu saat keluargamu nggak mau kamu masih punya tabungan sayang. Iya aku tahu Cek, aku tuh tiap bulan tuh kan ya anak-anakku kan yang jaga kan ibuku ya. Aku juga ngasih buku 1.500.000, anakku 2 juta. Itu setiap bulan. Itu aku kirim segitu, katanya aku cuma kirim segitu ya nggak cukup lah gini. Aku intinya aku dari dulu kirim ke rumah itu kadang 7 juta, 6 juta, 8 juta gitu. Lah kamu apa cukup buat dirimu sendiri, Dok? 7 juta. Apa cukup buat dirimu sendiri, sayang? Tapi ibu tuh nggak mau tahu Cek. Intinya itu aku sampai gimana ya, aku 2 tahun yang kemarin tuh ukuran itu udah ambulan dihabisin ibu, katanya ditabung lah, tapi buktinya mana nggak dapet apa-apa. Ya karena itu sayang, karena itu aku ngomong sama kamu, nabung buat dirimu sendiri. Sekarang dijatah semua yang dikirim ke Indonesia itu 2 juta aja. Buat anakmu, buat ibumu 2 juta. Halo, 2 juta di Indonesia itu sudah besar sayang. Tidak ada pekerjaan yang bisa mendapatkan 2 juta. Kalau 2 juta keluargamu tidak bersyukur ya saya kurang tahu, Dok. Kalau 2 juta tidak cukup bagi mereka ya udah biarkan aja. Tapi selalu anakku
yang dibuat alasan tuh katanya anaknya gini lah yang aku paling cuek yang lagi ya. Kemarin anak-anak nggak sakit, bilangnya sakit. Dia minta kiriman 2 juta, aku kirim langsung, aku pinjam ke temen lo itu kelat belum gajian. Karena itu, Ndok. Karena itu, jangan memaksakan diri, wong kamu belum punya uang. Jangan memaksakan diri. Anak sakit, anak sakit. Ndok, dengerin aku ngomong. Anak sakit di Indonesia kan mereka masih punya keluarga, mereka masih punya cara bagaimana caranya untuk menanganinya. Tapi kamu yang ada di Hong Kong sini, kamu itu tidak tahu apa yang akan terjadi pada kamu, sayang. Intinya kamu fokus pada dirimu dulu, sayang. Biar kamu tidak dendam sama keluarga yang ada di Indonesia. Ngerti? Aku harus gimana coba aja, itu rumahnya itu mogok, aku sudah bilang ke ibu gini, kalau seandainya sampean enggak gimana ya mempersulit aku pisah sama suami, oke nggak apa-apa, tapi rumah itu aku nggak mau nurusin. Kalau kamu itu mau nurusin silakan, aku nggak usah, nggak apa-apa. Kalau dia ngamuk aja, kamu itu anak durhaka ya gini kok itu kamu tak ketahuan aja. Aku ya Allah, aku sampai kerja itu sehari gak fokus beneran, kayak omongannya ibu kayak gitu. Itu terlalu over gitu loh, aku sampai bingung aku harus gimana coba. Iya, itu. Sampean harus keluar dari lingkupan itu, Mbak. Seperti yang saya katakan tadi, sampean jangan fokus pada masalahnya. Sampean sekarang fokus pada dirimu sendiri. Jangan tanya kenapa, mengapa, karena tidak ada jawabannya, sayang. Kamu harus menarik dirimu. Kamu kasih 2 juta, kalau mereka bilang nggak cukup, ya udah biarkan. Biarkan. Masalah kamu cerai dan tidak, stop dulu biar keadaan lebih tenang dulu. Ngerti? Jadi kamu harus keluar dari lingkup itu dulu sayang. Kemarin kan itu apa itu namanya, aku kan hampir 2 bulan kan nggak kirim ke rumah ya, soalnya aku lagi gimana ya, lagi tengkar lah sama ibu gitu ya, itu masalah itu. Terus itu dia tadi bilang gini ke aku, kalau seandainya apa itu namanya, kalau seandainya kamu nggak kirim 2 bulan itu suruh nota lo yang itu namanya apa itu namanya, utangnya dia itu yang kepake gitu loh, itu suruh bayar semua ke ibu selama aku 2 bulan gak kirim itu. Dan aku bilang ke ibu, ini kan apa majikanku kan lagi di Cina aja ya, aku kan jaga orang tua. Lah majikanku kan belum datangnya kan bulan depan. Lah itu kok ngomong, kan aku sudah ngasih penjelasan sama ibu, ini per bulan keluar anak-anakmu segini ya, kamu itu katanya tuh kamu ganti, ada totalnya tadi 10 juta aja 2 bulan aja. Ya udah biarkan saja, sayang. Terus kamu bilang apa? Suruh bayar aja. Terus aku bilang gini, kalau seandainya Bu sambil perhitungan ke aku juga bisa perhitungan ke kamu. Aku bilang gitu aja, sampean pinjam uangku sudah berapa kamu total Bu? Kalau seandainya sampean main perhitungan, malah aku dikatain kamu itu ya anak gini nggak ada terima kasihnya, sudah gini sudah dibantu ngomongin anaknya. Jadi dia tuh pinjam berapa lah, sudah ada banyak, tapi aku nggak pernah minta sih. Tapi dia tuh selalu ke 100-200 selalu hitungan suruh kembaliin gitu loh dia. Aku terus terang ya, aku 3 tahun hampir 4 tahun di sini nggak punya tabungan sama sekali, beneran. Cuma habis di rumah, tapi selalu ngatain aku, katanya aku kerja selama sini selama beberapa tahun nggak dapat apa-apa, uangnya kemana. Aku harus jauh gimana coba, aku sudah ngasih penjelasan kayak gitu. Intinya ibu tuh mikirnya aku di sini foya-foya gini. Sekali lagi yang seperti saya katakan tadi, karena ibu tidak tahu keadaan yang ada di Hong Kong sini, suruh ibumu lihat YouTube loh, Ndok. Suruh ibumu lihat YouTube yang dengerin semua curhatan itu. Sebenarnya tidak semua orang itu bernasib baik ada di Hong Kong. Ada yang tiba-tiba di interminate. Kalau kamu tidak fokus sama pekerjaanmu, saya yakin
dalam waktu kedepannya kamu akan pulang Indonesia. Dan saat kamu pulang Indonesia, kamu nggak punya apa-apa, Dok. Kamu punya uang aja nggak dihargai, apalagi kamu nggak punya uang.